Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sabila Yumarani, NIM 2010339 dari kelas AB, jurusan TKB. Saya ditugaskan membuat video ini. Saya akan menjelaskan beberapa materi seperti perusahaan dagang, manufaktur, jasa, dan lainnya. Soal yang pertama, sebutkan 5 contoh perusahaan dagang yang diketahui. Perusahaan dagang yang saya ketahui yaitu seperti Indomaret, Alfamart, Starbucks, Ceko, dan Hypermart. Dalam contoh yang saya sebutkan ini, perusahaan dagang itu mempunyai hubungan langsung dengan konsumen, di mana konsumen dapat membeli secara langsung dengan eceran atau setengahnya. Perusahaan dagang ini disebut perusahaan dagang pengecer atau retailer. Lalu soal yang kedua, jelaskan apa perbedaan dari perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Menurut saya, perbedaan dari perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa adalah yang pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang yang menjual produk dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali kepada konsumen. Lalu yang kedua, manufaktur, yaitu memproduksi barang dalam skala besar, bahan yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Lalu yang ketiga, jasa, menjual layanan dan tidak memiliki persediaan barang seperti dagang untuk dipasarkan, karena produknya bersifat tidak berwujud seperti dagang ataupun manufaktur. Adapun perbedaan lainnya dari perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Yang pertama, perusahaan dagang, persediaan barang dagangan, pembelian, ada harga pokok, produksi, atau HPP. Lalu yang kedua, ada manufaktur atau produksi, persediaan barang baku, persediaan bahan pembantu, persediaan dalam bahan proses produksi, persediaan barang jadi, ada akuntansi biaya, ada pembelian, ada harga pokok penjualan atau HPP. Lalu yang ketiga, jasa, tidak memiliki persediaan, pembelian langsung dimasukkan dalam akun peralatan atau akun perlengkapan, tidak ada harga pokok penjualan atau HPP. Lalu soal yang ketiga, akun apa saja yang akan dimunculkan di perusahaan dagang? Ada 8 akun dalam perusahaan dagang. Yang pertama adalah akun pembelian. Adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan perusahaan. Lalu yang kedua ada akun penjualan. Adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung penjualan barang dagangan perusahaan. Yang ketiga, akun persediaan. Adalah untuk menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Yang keempat, akun harga pokok penjualan atau HPP, digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual di dalam suatu periode akuntansi. Yang kelima, ada akun potongan penjualan atau potongan tunai, digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pelanggan karena telah membayar secara tunai dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu yang keenam ada akun retail penjualan, digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dibeli tetapi dikembalikan lagi karena ada ketidaksesuaian barang. Lalu yang ketujuh, akun potongan pembelian, digunakan untuk menampung sejumlah diskon yang diberikan oleh pihak produsen atau supplier kepada pihak pembeli karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditetapkan. Lalu yang kedelapan ada akun beban pemasaran, digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang telah dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan konsumen. Sekian penjelasan dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun pengucapan yang tidak disengaja. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.